Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Natmina, SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri Winji. Yang saya hormati Bapak Dr. Handes Sucipto selaku pembimbing Bahasa Indonesia. Dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas berkatnya kita diberi rahmat supaya kita bisa berkumpul bersama. Sebelumnya saya beri peringatan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang sedang menyaksikan video praktek akhir saya, yang dimana video ini tidak sesuai untuk putra dan putri Bapak dan Ibu, karena dalam video ini mengandung unsur sensitif yang tidak sesuai dengan umur atau usia anak dari Bapak Ibu sekalian. Pertama, kenapa saya berani membawakan topik yang sangat sensitif ini? Karena saya mendapatkan inspirasi dari salah satu tempat, yaitu Pura Gelap dari Kompleks Pura Besaki yang ada di Bali. Yang dimana gelap ini bukan berarti tanpa cahaya, namun gelap ini dalam bahasa Kawi adalah yang artinya kilat, yang artinya itu penuh dengan cahaya. Dimana sama dengan topik yang akan saya bawakan. Topik yang saya akan bawakan ini memiliki stigma negatif dari masyarakat yang ada di Indonesia, namun memiliki banyak arti yang cukup positif untuk kita kaji. Topik yang akan saya bawakan di sini adalah stigma negatif kata jancuk. Sebelum kita mengetahui atau kita menelaah lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu sejarah kata jancuk ini sendiri. Kata jancuk memiliki banyak sejarah yang telah beredar di masyarakat. Namun dari semua sejarah itu tidak ada satupun yang bisa menjelaskan bahwa sejarah ini adalah murni atau asli sejarah dari kata jancuk itu sendiri. Yang pertama, kata jancuk ini berasal dari seniman atau pelukis Belanda, yang dimana pelukis ini belum pernah sama sekali menginjakkan kakinya di tanah air Indonesia. Bagaimana bisa begitu? Kisahnya dimulai dari Perang Dunia Kedua, yang dimana tentara dari Belanda yang mengidolakan salah satu pelukis yang ada di Belanda itu sendiri membawa tank yang sudah dicat nama dari pelukis tersebut, dan nama pelukis ini adalah Jan Jox, JAN_COX, Jan Jox, yang dimana diartikan oleh rakyat Surabaya sebagai ancaman, karena alat militer yang diberi kata tersebut mengakibatkan rakyat Surabaya itu sendiri ketakutan, sehingga setiap kali ada attack tersebut, rakyat Surabaya pasti mengucapkan kata jancok, jancok, yang nantinya akan dipelesetkan menjadi kata jancok. Untuk sejarah yang keduanya sendiri sama, masih seputaran dari orang-orang Belanda, yang dimana orang Belanda sering mengucapkan kata jancok, yang nantinya akan dipelesetkan lagi oleh rakyat Surabaya sebagai kata jancuk. Yang ketiga, ada sejarah dari orang Jepang pada masa Romusa,
Di mana mandor dari Musa ini mengatakan sudah cuk, yang artinya ayo cepat. Yang nantinya lagi oleh orang Surabaya ini diplesetkan menjadi kata danjo. Untuk sejarah yang keempat berasal dari orang Arab, yang mana kata yang mereka sebutkan adalah dasuk. Da yang artinya jauh, menjauhlah atau jauhilah, dan su artinya kejahatan. Yang dimana kata dasuk ini memiliki arti menjauhlah dari kejahatan atau pergilah dari keburukan. Sama seperti sejarah-sejarah yang sebelumnya, kata dasuk ini diplesetkan lagi menjadi kata dancuk. Sejarah yang kelima berasal dari orang Surabaya sendiri, yang dimana katanya adalah marijan ngecuk, yang berkonotasi negatif. Sejarah yang keenam adalah dari kata jan dan cuk atau cak. Jan sendiri sama artinya seperti jan etes atau berlebihan, dan cak ini adalah panggilan untuk kakak. Dimana kalau disambung kata jancuk ini berartian kakak yang berlebihan atau tindakan yang berlebihan. Dari sejarah-sejarah yang telah saya sampaikan, tidak ada satupun sejarah yang bisa dipastikan bahwa itu adalah sejarah asli dari kata jancuk itu sendiri. Maka dari itu kita tidak bisa memastikan bahwa kalau sejarah ini adalah benar, sejarah itu benar, kita tidak bisa memastikan. Yang kita bisa pastikan bahwa kita bisa menggunakan kata itu dan kita bisa mengerti arti dari kata-kata itu sendiri. Seorang tokoh pernah mengatakan tokoh ini adalah salah satu seniman atau budayawan yang cukup terkenal, yaitu Mbah Sujiwo Tejo. Mbah Sujiwo Tejo mengatakan bahwa kata jancuk ini seperti pisau bermata dua, yang dimana ini tergantung kepada penggunanya. Kalau penggunanya dalam keadaan marah, keadaan dendam, kata ini bisa berkonotasi negatif. Tapi kalau kita gunakan pisau ini untuk memasak, untuk mengenyangkan para keluarga, pisau ini bagaikan laksana lidah yang sangat sempurna ya. Bisa diterapkan dalam kata ini kalau kita mengungkapkan kata ini dengan perasaan senang, dengan perasaan ingin bermesraan, kata ini bagaikan laksana lidah yang sangat spesial, bahkan tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata itu sendiri. Kalau kata kehancur ini diungkapkan dengan emosi, maka orang-orang pasti akan marah pada kita dan menganggap bahwa kita itu memiliki sifat yang negatif. Kalau kita memanggil teman kita dengan kata ini, tapi dengan intikaf berbaik hati atau bermesraan, kata ini sangat bagus karena tidak ada tipu muslihat dalam kata-kata ini. Saya di sini tidak akan menyerukan bahwa kita harus mengatakan kata-kata jancuk ini, tidak. Yang saya ingin sampaikan adalah marilah kita pelajari kata-kata ini, kita dalami kata-kata ini supaya kita tidak mengejudge orang terlalu buruk kalau ada orang yang mengucapkan kata ini. Kita itu harus memahami dulu maksud dari orang tersebut. Apakah orang itu mengungkapkannya dalam keadaan marah atau dendam, atau dia ingin mengungkapkan dengan kata-kata yang mesra. Mungkin sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila Bapak Ibu tersinggung atau
atas topik yang saya bawakan. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.